kita tidak tahu. Qadha qadar itu hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Maka kita tidak boleh sok tahu. Dan alhamdulillah tidak dikasih tahu oleh Allah. Kalau dikasih oleh Allah, kasih tahu, kita tuh tambah pusing. Misalnya apa? Ada orang kasih tahu, engkau mati 5 tahun yang akan datang. Mikir 5 tahun tuh. Alhamdulillah ajal kita tidak dikasih tahu. Takdir kan bagian takdir. Kalau ada orang berdagang, padahal dia nanti berjaya, akan kaya lagi. Kalau tahu tahun depan kamu nyungsep dulu, sudah sedih dia. Alhamdulillah tidak dikasih tahu sama Allah ya. Makanya sudah ditutupi Allah, jangan sok tahu tentang takdir. Jadi kita nggak boleh sok tahu tentang ketentuan Allah. Tapi di hadapan kita adalah jalan. Sakitnya orang mau dikasih sakit setahun yang akan datang, dikasih tahu sekarang, tahun depan kamu sakit parah lagi, ngenes dia. Alhamdulillah Allah tidak ngasih tahu sama kita. Makanya takdir itu adalah ilmu Allah. Makanya kalau babnya besok ini akan datang, makanya harus hadir besok. Qadha qadar. Qadha itu adalah pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi, yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Itu qadha. Qadha Allah. Qadha Allah, ilmu Allah tentang apa yang terjadi. Kalau qadar Allah adalah apa yang Allah berlakukan sesuai dengan ilmu Allah. Jadi Allah tahu bahwasanya Anda ini semua punya anak sukses dunia akhirat, itu tahu Allah. Padahal Anda belum tahu, masih kecil anaknya kan. Padahal anak-anak akan jadi ulama, Allah sudah tahu. Itu qadha Allah. Pas anak-anak jadi anak Anda jadi ulama, itu qadar Allah. Tapi Anda nggak tahu, jangan sok tahu. Baik. Kemudian bagaimana urusan? Yang kedua adalah doa. Doa adalah bagian daripada takdir. Jadi rentetan hidup kita ini sudah diketahui oleh Allah. Anda berdoa hari ini, nangis doanya sampai khusyuk, akhirnya besok dikabul. Jadi doa itu bagian daripada takdir, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu nasib kita buruk di akhir? Nggak ada yang tahu. Itu disembunyikan oleh Allah. Seorang ahli neraka disembunyikan oleh Allah, ahli surga disembunyikan oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Nasib buruk di akhirat nggak ada yang tahu. Kita tidak tahu, maka jangan sok tahu. Yang sok tahu itu siapa? Dia yang berkata, ya kalau memang jatah saya itu memang surga, biarpun saya maksiat kan tetap ahli surga. Ini kan kurang ajar. Itu sok tahu. Atau yang berkata begini, ya kalau memang saya jatah saya neraka, ngapain sholat, tetap ahli neraka. Siapa yang bilang kau ahli neraka? Siapa bilang kau ahli surga? Nggak ada yang tahu. Karena tidak tahu, jangan sok tahu. Maka lakukan apa yang kau tahu. Apa yang kau tahu? Allah kasih jalan, pikiran, jalan. Jadi kalau Anda lapar, jalannya kemana? Ke dapur, ya enggak? Ke dapur, jelas. Anda cerdas, langsung ambil piring, karena Anda ambil piring. Itu jalannya. Kalau Anda mau ke Cipanas, belok kanan ya? Kiri. Anda tahu Cipanas belok kiri, ikuti jalan yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Jalanmu ke kiri mau ke Cipanas, ke kanan Cianjur. Coba ini bisa. Baik, kalau tiba-tiba ini ada hadiah, berandai-andai saja semua jamaah akan mendapatkan hadiah uang 10 juta, tapi tolong diambil sebelum jam 12 di Cianjur. Kebetulan Anda butuh duit lagi 10 juta lagi, utangnya 9 juta, lumayan. Nah, baik, Anda kira-kira yang punya otak, Anda punya otak kan? Yakin? Anda punya mobil, ke kiri ke Cipanas, kanan ke Cianjur, duitnya nunggu, beneran ini. Anda belok kiri atau belok kanan? Kanan, yakin? Kalau ada yang belok kiri, gimana? Enggak, dia berhujah. Kalau memang jatah saya 10 juta nyampe ke tangan saya, pasti nyampe. Pasti gila dia, ya enggak? Wong Cianjur kanan, kok belok kiri, paham? Yang belok kanan apakah pasti nyampe? Belum tentu, tabrakan di sana. Dibawa ke Cipanas. Tapi Anda apakah tahu kalau bakal tabrakan? Apa orang itu tahu kalau bakal tabrakan? Nggak tahu. Kalau tahu nggak bakal berangkat. Jangan sok tahu. Makanya akal kita pakai, kita berjalan ke kanan karena kita mau ngambil duit. Setelah itu kita serahkan, nyampe nya nggak nyampe, terserah Allah nanti. Yang penting secara akal aku belok ke kanan. Yang ke kiri ikut jalur nggak bener kan? Salah kan dia, duitnya di kanan, dia ke kiri. Apakah pasti dia nggak dapat duit nanti? Belum tentu. Di pom bensin ketemu teman karibnya lama, ikut saya aja yuk, ke Cianjur akhirnya. Tapi kan dia nggak tahu kalau bakal ketemu sahabatnya, makanya jangan sok tahu. Artinya apa? Ada petunjuk, ada jalan surga, ada jalan neraka. Sudah jalannya jalan neraka kok ngomong, insya Allah saya ahli surga. Sakit dia. Sudah belok kiri ngomong sampai
Cianjur, nggak bener. Jadi ikuti jalan yang Allah titahkan untuk Anda itu. Jadi Anda tidak tahu, jangan bicara ini orang nasib nggak buruk di akhirat, nggak ada yang tahu. Husnul khotimah hanya Allah yang tahu, cuman di hadapan kita ada jalan. Makanya ada seorang tiba-tiba dimudahkan Allah jalannya ke surga. Dia diberi Allah kekayaan, rajin berderma, baik sama suami, sama anak, Masya Allah benar nyekolahkannya. Apalagi sama tetangga baik, mudah jalan surganya. Ada satu lagi memang dasarnya ahli neraka, Masya Allah. Nggak niat maksiat. Hah? Di rumah pun lagi mesraan berantem sama suaminya. Anaknya pun tidak tahu diapain, sekolahnya nggak karu-karuan. Terus macam-macam dosa dilakukan. Maka kita punya akal. Ada dua jalur, ikuti jalan surga. Maka jangan lalu berkata, kalau aku berada di surga pasti aku nyampe. Oh, nggak boleh begitu. Maka disitulah kita setiap hari diminta oleh Allah untuk kita melakukan sholat. Dan di saat sholat kita mengatakan ihdinas siratal, minta petunjuk biar nggak belok-belok. Kita nggak tahu, itu diketahui oleh Allah saja. Maka dari itu berdoalah, beramal baik untuk menuju di jalan yang selamat. Anda tidak tahu di pungkasan nanti. Itu kesimpulannya. Nggak boleh orang sok tahu akhir kehidupan. Jadi ibu, berdoa adalah bagian daripada takdir. Kalau Anda banyak doa, kemudian Anda banyak berusaha yang baik, insya Allah ya takdir Anda selamat nanti. Urusan akhirat saja orang main-main. Tapi urusan dunia nggak ada yang main-main. Adakah orang setiap hari hanya berkata, ya Allah, semoga kau berikan kepadaku anak yang soleh-solehah. Nggak mau nikah dia. Atau dia punya istri, dia pengen langsung tutup poin, langsung jadi. Kan Allah Maha Kuasa. Kan bisa langsung beri kepada saya. Kenapa saya harus capek-capek? Kalau saya harus. Baik, ada orang, mau enggak kira-kira Anda nikah, enggak usah ketemu sama istri. Yang jomblo. Langsung dikasih Allah anak 15. Ya enggak ada, harus ada hubungan suami istri. Ada usaha dong. Ngambil jalannya dong kalau pengen punya anak. Ada lagi yang satu nih, oh Masya Allah. Lagi habis ini ada makan sate enak semuanya. Ini sok dia, sok ahli iman. Sok ngerti kodok kodar. Semuanya pada makan sate, ngambil mangkok, ngambil piring. Tahu dia, kalau memang jatah saya kenyang, bakal kenyang. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Silakan lapar sendiri. Anda harus mengambil piring. Anda harus berdoa. Kalau pengen surga, beramal baik. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Wah, saya nasib saya di neraka. Jangan ngomong gitu. Kita titi jalan kebaikan terus. Baik, kalau ternyata saya bermaksiat, lihat, bukankah pintu tobat ada? Masuk wilayah tobat secepatnya. Seperti terus, doa bagian daripada takdir. Secara hakikat doa tidak merubah takdir. Tapi di mata kita doa merubah takdir. Seperti usaha merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Itu di dalam mata kita. Contoh. Ini gelas ada di sini. Saya rubah, saya pindah. Ini berpindah karena saya merubah, kan begitu. Sebetulnya apa? Saya merubah ini bagian dari yang Allah ketahui. Allah sudah tahu gelas ini bakal pindah ke sini. Cuman usaha saya ini bagian daripada takdir Allah. Sudah tahu di hadapan Allah, sudah beres. Makanya jangan sok tahu tentang takdir deh. Maka jalani hidup yang benar. Itu saja kesimpulannya. Kalau pengen surga, itu jalan surga. Pengen neraka, itu jalan neraka. Pengen pulang, itu jalan ketemu suamimu. Itu. Selesai. Ikuti jalan, maka sampai nanti ke surga. Wallahu a'lam bishawab.